Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Dengan suara-suara bagi Tuhan yang dahsyat, saudara semua. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara semua. Shalom. Shalom. Saudara, saya percaya hari saudara kita datang ke rumah Tuhan, kita fokus pada Tuhan. Hari ini saya percaya biar kekudusan Tuhan ada di tempat ini. Dan kita percaya biar Shekinah Glory, awan kemuliaan ada di tempat ini bersama dengan kita. Dan dalam atmosfer kekudusan Tuhan,
kita fokus untuk menyembah Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Di setiap kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang kudus Tuhan. Bertahtalah atas pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Haleluya. Mari bersama-sama dengan iman katakan saudara. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. For the Lord God Almighty reigns.
is the Lamb. You are holy, O God. You are holy. Are you Lord God? Amen. Say you are holy, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Kekudusanmu menempati tempat ini Tuhan. Say you are holy, you are holy, you are holy. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.
Mari nikmati hadirat Tuhan di tempat ini, saudara. Awan kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini, Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kami mengalami Tuhan pribadi lepas pribadi hari ini, Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan di tempat ini, Tuhan. Kinamaya syarata kamaya Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above. Tidak ada nama lain, Tuhan. Kami nyatakan Tuhan. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Say your name, your name, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above. Come on, say your name, your name, your name
angels cry. And the angels cry. Oh, dengarlah setiap kami. Dengarlah setiap kami Tuhan Yesus. You are holy, holy, holy forever. In your privacy, holy to the King of Kings. Say holy, holy, holy. You will always be. Sorak-sorai bagi Allah yang layak disembah, yang layak dipuji. Sorakan haleluya. Sebab satu alasan kami Tuhan, kalau kami bersorak-sorai, kami bersuka cita, kami mendapatkan damai sejahtera. Sebab Tuhan bersama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita saudara. Lihat kanan kirinya, katakan kita punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Mari bertepuk tangan semua bagi Tuhan semua. Hey. Mari sama-sama katakan, come on. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan bagiku. Takkan pernah tinggalkan diriku. Siap, sama-sama. Bila ku bersamamu, bila ku di dalam
Sekali lagi ya. 1, 2. Bila ku bersamamu, hey. Siapa lawanku? Siap. Come on. 1, 2. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku tahu untuk selamanya. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku tahu untuk selamanya. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku tahu untuk selamanya. Haleluya. Yang percaya kasih tepuk tangan dan dahsyat untuk Tuhan kita. Come on. GBI Percis siap lebih lagi buat Tuhan kita, amin. Sekali lagi amin. Kasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, come on. Mari angkat suaramu, nyatakan. Terangmu yang telah ubah hidup
Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu telah menyertai bangsa kami Indonesia. Selama 79 tahun Indonesia telah merdeka dan telah melewati masa-masa kritis yang terjadi. Bapa, kami terus membawa Indonesia di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami perkatakan dan deklarasikan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Supernatural blessing Engkau senantiasa curahkan dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, mengalami lawatan kuasa api Roh Kudus yang dahsyat, hingga pintu-pintu pemulihan terbuka di setiap aspek kehidupan bangsa ini. Roh-roh teritorial Kau halaukan, belenggu-belenggu dosa sudah Kau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau terus berdaulat atas Indonesia dan pegang kendali keamanan bangsa ini. Masuk proses pilkada, transisi pemerintahan baru akan berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Kami percaya Tuhan tetapkan dan pilih pemimpin-pemimpin daerah yang berjiwa nasionalis, toleran, Pancasilais, dan takut akan Tuhan untuk bersinergi kerja bersama dengan pemerintah yang baru untuk menyelesaikan, untuk perencanaan dan juga program-program kerja yang baik, mendatangkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk Presiden kami Pak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin serta seluruh jajaran kabinet pemerintah saat ini. Tuhan terus tuntun ke legislatif eksekutif ini Tuhan untuk terus masuk dalam rancangan Tuhan, menyelesaikan tugas dan juga mengatasi permasalahan bangsa ini sesuai dengan kehendak Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Niko, dan juga gembala CK7 yang kami kasih, Dr. Yanto. Bapak, Engkau terus mengurapi kedua hamba-Mu dengan pengurapan ilahi Allah dan pewahyuan Allah. Menjadi the messenger of the third Pentecost, membawa api Tuhan ke bangsa-bangsa, sehingga setiap bangsa mengenal Injil keselamatan-Mu. Berkati pelayanan dan pengembalaan hamba-Mu dengan pengurapan yang dahsyat. Otoritas ilahi Allah menyertai hamba-Mu, senantiasa membawa jiwa-jiwa menjadi umat yang layak berkenan di hadapan-Mu, menjadi umat yang memiliki dedikasi anak-anak kerajaan Allah di akhir zaman ini. Berkati kesehatan, keamanan, dan juga perlindungan Tuhan yang sempurna Kau senantiasa curahkan di atas kedua hamba-Mu dan keluarga besarnya. Saat ini Tuhan, kami membawa generasi Yeremia di depan-Mu. Mari anak-anak muda, angkat kedua tangan-Mu. Terima pencurahan kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Bapa, saat ini Engkau melihat tangan-tangan anak-anak muda yang terangkat, mewakili generasi Yeremia di bangsa-bangsa. Lawat Tuhan, penuhi mereka dengan api kuasa Roh Kudus yang dahsyat, sehingga mereka bisa melewati zaman-zaman ini dalam takut akan Tuhan, masuk dalam kegerakan kuasa Roh Kudus, menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Pakai hidup mereka dimanapun mereka berada. Mereka akan bangkit menjadi terang Kristus dan juga menjadi kemuliaan Tuhan. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin muda di masa depan yang menghandal, cakap, takut akan Tuhan, cinta Tuhan mati-matian, dan tidak kompromi terhadap dosa. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau sempurnakan doa kami yang sederhana ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan memasuki prosesi penyerahan anak. Akan saya panggilkan anak Alodi Averil Alexander, anak Alicia Kamania Alexander beserta kedua orang tua, dan anak Gevariel Nathanael Rumambi dengan kedua orang tua. Kami persilakan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran. Segala yang di langit dan yang di bumi
minta Bapak Ibu bangkit berdiri dan arahkan tangan kepada anak-anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. Anak Alesia, anak Alodi, oleh iman kedua orang tuamu, engkau diserahkan kepada Tuhan Yesus. Mulai saat ini, engkau menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Engkau akan dipelihara, engkau akan dibela, engkau akan diberkati luar biasa oleh Tuhan Yesus. Engkau akan bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua dan sesamamu manusia. Pengurapan Daniel turun sehingga engkau akan bertumbuh menjadi anak yang 10 kali lebih cerdas daripada anak-anak lain. Berhasil dan beruntung dalam kehidupanmu. Engkau akan memuliakan Tuhan seumur hidupmu. Tuhan, engkau berkati Bapak Daniel Alexander dan Ibu Jessie Deborah. Ikat mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan. Berikan hikmat agar mereka dapat mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka, kehidupan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, apapun yang mereka lakukan akan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Puji nama Tuhan. Kami rindu menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya? Adakah yang baru pertama kali hadir? Ada di belakang. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dapat mengisi form data jiwa baru dengan cara scan QR yang ada di depan layar. Dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter jiwa baru yang ada di depan ruang ibadah. Baik, kita akan menyaksikan video news untuk beberapa minggu ke depan. Tim multimedia dipersilakan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 1 September 2024, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindo. Dan jangan lupa juga untuk hadir di ibadah sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Daud Salim. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Fill them, Lord. All these ones here. Touch them, Lord. Touch them. Touch the families. Fire of the Holy Ghost upon you right now. Pemirsa, kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Para orang tua kerap kewalahan menangani anak yang sulit lepas dari gadget, yang sakit, dan semakin malas.
info lengkap seluruh kegiatan GBIPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBIPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Menindaklanjuti video yang baru saja tayang terkait Healing and Restoration Night. Kita patut bersyukur karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami dari unit prophetic bekerja sama dengan bagian pelayan jemaat dan juga KUL, mengundang Bapak Ibu, Saudara semua yang rindu mengalami kesembuhan, pemulihan, dan kebebasan dari Tuhan sendiri untuk bisa hadir pada acara Healing and Restoration Night, ya, malam kesembuhan ilahi dan pemulihan yang akan diadakan pada hari Rabu ini, tanggal 28 Agustus jam 7 malam di tempat ini, ya, di Grand Ballroom ICC Mall MGK lantai 10. Kalau akhir-akhir ini Bapak Ibu mungkin sedang mengalami kelesuan rohani, mungkin memerlukan jawaban-jawaban dalam pergumulan bisnis, sekolah anak, maupun keuangan, apa saja, cari Tuhan. Sebab dalam Injil Lukas 11 ayat 10 katakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu dibukakan. Acara ibadah ini akan dilayani oleh Prophet Terence J. Pong, seorang nabiah dari Malaysia yang memiliki karunia yang Tuhan berikan, karunia kesembuhan dan juga nubuatan. Mari Bapak Saudara datang pada acara ini. Ya, mari Bapak Ibu kami undang, dan juga jangan lupa ajak ya teman, kerabat, saudara, teman-teman, tetangga semua diajak bagi yang membutuhkan dan rindu jamahan Tuhan. Ya, karena kita akan mengalami kesembuhan ilahi, kelepasan dan pemulihan dari Tuhan saat kita berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Sekali lagi ingat, hari Rabu ini tanggal 28 Agustus 2024 pukul 7 malam di sini Grand Ballroom ICC lantai 10. Karena kami percaya masih ada Tuhan, masih ada mujizat Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kami bersyukur kami punya Allah yang setia. Hari ini Tuhan, kembali kami mau nyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup membuka jalan bagi setiap kami. Tangan-Mu menopang, memegang setiap musim dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kami nyatakan dengan segenap hati kami Tuhan, dalam setiap perkaraku, ku temukan Engkau setia dalam hidup setiap setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan
bagi semua. Amin. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Adalah bagi semua yang percaya janjinya. Kami nyatakan Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya. Kami percaya kekuatan pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap kami, Tuhan. Pertolongan selalu ada bagiku. Dengan segenap hati kami nyatakan Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Pertolongan selalu ada bagiku. Haleluya. Kau sanggup menolong dengan cara yang ajaib. Haleluya. Kami sembah Raja segala raja yang ajaib, penguasa alam semesta yang dahsyat. Tuhan Yesus layak ditinggikan, dimuliakan, dibesarkan, diagungkan. Haleluya. Yesus Tuhan. Serapalapa sandara mata kaso. Ajaib. Sede karakalabaso. Haleluya. Oh. Yes, mari boleh angkat kedua tangan yang di depan, yang di tengah, yang di belakang, samping kanan kiri. Mari berbahasa roh bersama Bapak Ibu. Karapat sekete karakala baba baba baba. Come on, speaking tongues. Korapataka sekete karakala baba rapala baba baba baba. Parapala pasede karakala baba baba baba. Sandere kete karakala bataka sede karakala baba 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 baba. Ya, bangun roh kita. Sekete karakala bataka sandara bataka sede kere kete karakala baba. Nakara balamataka sandara baba 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 baba. Persembahkan yang terbaik buat Dia. Sedekara bala baba, Raja segala raja, Tuhan atas segala-galanya. Sedekara bala baba baba baba. Thank you Lord. Kau layak terima yang terbaik Tuhan. Kau dahsyat. Ibadah ini tujuannya satu saja. Tuhan Yesus dipermuliakan. Tidak ada yang lain. Terima kasih untuk waktu kami boleh bersekutu sebagai eklesia, sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Kami sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Untuk kami memberitakan perbuatan-Mu yang besar. Tuhan Raja segala raja. Sekarang urapi hamba-Mu, urapi kami semua, berbicaralah. Kami dengar firman-Mu. Sungguh kami mau dengar isi hati Tuhan. Biar telinga kami
menjadi telinga yang terlatih mendengar, telinga yang terlatih untuk mendengar. Berbicaralah Tuhan. Hamba berdoa sementara firman disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang gemetar ditegakkan. Tapi lebih penting di atas semuanya, tolong supaya kami mengenal pribadi Tuhan lebih dalam. Kami mengenal karakter Tuhan, kami mengenal cara Tuhan bekerja, dan kami berjalan dalam cara-cara-Mu. Terima kasih, hamba-Mu terbatas. Hamba sadar semua yang ada pada hamba-Mu itu asalnya dari Tuhan saja. Bersuaralah, tapi keterbatasan hamba-Mu tidak membuat Engkau terbatas. Karena Engkau memang pribadi yang tidak terbatas. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, bagi-Mu segala-galanya, dalam dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus yang siap mendengar tapi melakukan firman dengan segenap hati. Mari katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Apa kabar? Shalom. Luar biasa ya. Satu anugerah ya, mungkin hampir 1,5 bulan atau 2 bulan gak ada di gedung ini. Jadi saya bersyukur Tuhan kasih kepercayaan untuk ada kembali di sini ya. Nah, sungguh satu kesukaan bisa beribadah bersama. Saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, saya percaya bahwa Tuhan selalu bekerja. Saudara perhatikan baik-baik. Sekarang ini ada satu hal yang sedang terjadi. Namanya deconstruction of Christianity. Jadi kekristenan lagi diserang. Ya, dengan cara yang luar biasa. Yang pertama adalah yang diserang keabsahan Alkitab. Alkitab lagi diserang. Orang berkata Alkitab kan tulisan manusia. Karena yang menulis manusia. Ya, jadi mereka berkata bisa salah. Padahal kan ini firman-Nya Tuhan. Ya, coba ribuan tahun dengan penulis berbeda, background keluarga berbeda, pendidikan berbeda. Musa, Elia, kemudian siapa lagi? Daud, kemudian sampai kepada Kisah Rasul. Tapi menujunya ke satu arah, yaitu Yesus adalah Raja. Ya, imagine kan, coba. Mau dibakar, mau disesatkan, percetakannya mau dihancurkan dengan segala cara. Tetap eksis sampai hari ini. Ya, coba. Nah, tujuan penyerangan ini tidak main-main. Supaya dasar hilang. Nah, kalau dasar hilang, dunia berantakan. Kan dunia ngomong begini sekarang. Bebaslah sekarang. Ya, kami mau bebas. Kami nggak mau lagi terikat hukum. Kita seenaknya saja. Ya, makanya semua ya sosial masyarakat yang meninggalkan firman, kacau pasti. Ya, saya nggak akan bahas ini lebih dalam karena itu butuh diskusi lebih dalam lagi. Nah, serangan pertama itu hati-hati. Tapi serangan kedua adalah serangan keilahiannya Yesus Kristus. Bapa nggak kelihatan, Roh Kudus nggak kelihatan, Yesus kelihatan. Masa sih Tuhan jadi manusia? Ya, hati-hati kalau saudara dengar pengajaran begini. Kok saya memulai sudah tegang begini kayaknya ya. Nah, tapi ini penting kan, ya saya bisa cengengesan, saya bisa ngajak saudara khotbah yang lucu-lucu, bisa lah. Walaupun saya bukan pelawak, untuk begituan saya bisa lah Bapak Ibu ya. Tapi begini Bapak Ibu, yang kedua kita lagi diserang soal keilahiannya Yesus. Makanya orang ngajar begini, Yesus itu cuma tokoh moral, Yesus itu cuma teladan hidup. Hati-hati. Ya, kita pikir tuh oke, nggak oke. Yesus bukan hanya tokoh moral, kalau cuma Yesus tokoh moral, saudara cari aja tokoh moral manusia banyak lah. Yang moral-moralnya itu. Kristen bukan moralis Bapak Ibu. Loh iyalah. Kristen ini hal yang di atas semuanya itu Bapak Ibu. Nah kalau kita tergiring di sana nanti kita anggap itu. Makanya orang gak hargai Yesus. Pengajarannya Yesus terlalu keras lah. Ya udah kasih saja. Sesama jenis kasih saja. Mau cerai kalau gak cocok ya kasih saja. Ya mau istri berapa ya kasih saja. Enggak. Dia Tuhan loh. He's the king, dia raja. Ya, dan saya beritahu surga itu ada, neraka itu ada. Ya memang neraka itu diciptakan untuk setan. Makanya jangan ikutin setan. Kalau ada pribadi paling penakut itu setan. Karena dia sudah tahu masa depannya seperti apa. Makanya karena takut masa depan, diajakin kita untuk ikut masa depannya. Yang ketawa cuma Pak Farel. Ya. Jadi begini, tolong kalau setan suka intimidasi masa lalu kita sudah bertobat. Dulu kita penjahat mungkin, dulu kita mungkin maaf ya, kita agak, aduh mau ngomong kata ini agak nggak enak ya. Ya kita mungkin ya bastard dulu, ya sama juga ya. Kita mungkin dulu hancur, ya masa lalu.
Kalau sudah bertobat, jangan mau diintimidasi. Kalau setan intimidasi masa lalu kita, kita sudah bertobat. Tolong ingatkan setan akan masa depannya. Loh, yang ketawa menangkap, yang nggak ketawa mungkin agak ngantuk atau gimana ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga, nggak harus. Nah, ya nggak ketawa tetap masuk surga kok kalau nggak murtad ya. Kan ini nggak mempengaruhi keselamatan. Jadi itu, tolong ingat ini lagi diserang. Tapi yang ketiga, yang lagi diserang siapa? Gereja lagi diserang. Katanya gereja tempat bersembunyinya para penjahat. Gereja sekarang mengizinkan ya kawin cerai seenaknya. Ya lagi diserang. Ya memang kita punya sejarah hitam tentang organisasi-organisasi gereja. Ada, ya, saudara tahu perang salib misalnya, ya inkusisi, ya saudara tahu. Atas nama agama Kristen orang dibunuh. Ada juga sejarah begitu. Tapi saya tetap yakin, gereja benar, eklesia, itu satu-satunya wakil Tuhan di bumi ini untuk menggenapi rencananya sampai tuntas. Jadi kalau sekarang gereja diserang, gak apa-apa. Ya tujuannya apa? Supaya gereja murni. Loh iyalah, gak apa-apa dong. Ya, nah kembali sekarang. Saya ingin mengajak kita kepada disiplin rohani yang saya harap ini menjadi basic kita. Ya, disiplin itu penting. Ya, disiplin itu berasal dari kata asli baudeo. Baudeo itu begini, diajar, karena disiplin itu hubungan antara bapak dengan anak. Ya, saudara tahu nggak? Ya, yang punya anak mengalami ini ya, merasakan, nggak cuma tahu saja tapi bisa merasakan. Waktu kita disiplin anak kita, itu yang sakit bukan anak kita, yang sakit juga kita. Saya itu kalau disiplin anak saya pengen lari sembunyi, saya pengen nangis. Dia anak saya kok. Saya misalnya sita fasilitasnya dia karena dia tidak menurut pada prinsip. Loh, saya sedih loh. Dia ke sekolah tanpa fasilitas misalnya. Dia tidak bawa misalnya handphone atau dulu apa sih namanya Pak, yang game itu Pak. Ya misalnya. Ya. Atau apalah, ya sedih teman-temannya semua main, dia tidak main karena saya lagi disiplin. Nah, waktu saya disiplin dia sakit. Tapi yang lebih sakit saya bapaknya. Jadi kalau Tuhan disiplin kita, itu Tuhan nangis loh. Gak cuman kita yang sakit. Jadi disiplin itu tujuannya kan diajar, dilatih supaya kita ini punya karakter yang kuat. Lah kalau seenak-enaknya gak bisa Bapak Ibu. Nah, yang bukan disiplin itu hukuman. Hukuman itu ada karena orang berdosa. Beda loh antara disiplin dengan hukuman. Because our God, ya dia adalah Allah disiplin. Allah kita itu Allah yang disiplin loh Bapak Ibu. Misalnya disiplin pribadi. Saya disiplin pribadi. Saya tidak sembarangan nonton. Ya yang porno-porno saya tidak nonton. Itu disiplin pribadi. Bukan karena supaya pendeta saya langsung otomatis tidak nonton porno. Sorry, pendeta yang nonton porno masih ada juga. Tapi itu disiplin. Saya disiplin cara saya ngomong. Saya tidak mau sembarangan bicara. Saya disiplin memakai uang. Saya disiplin waktu-waktu menyendiri bersama Tuhan. Saya disiplin. Nah itu. Jadi saya latihan itu. Saya dilatih. Makanya betul dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Kenapa saya berhak melatih? Karena saya terlatih. Sebab saya berlatih. Sebab saya mau dilatih. Disiplin. Makanya banyaklah keluar keringat dalam latihan supaya tidak mati di pertempuran hidup. Kenapa orang mati berdarah-darah di pertempuran? Karena tidak pernah keluar keringat dalam latihan. Untuk kudus itu betul dilatih. Kita pikir ada kakak, kita tumpangin tangan, ambruk langsung berubah. Nah, itu sulap Pak. Pak Ruben tidak percaya kuasa itu, ya percaya, triggernya iya. Tapi setelah itu baca Alkitab, berdoa, puasa. Nah itu latihan-latihan disiplin. Oke. Wajahnya kok kayaknya sedih ya, karena tidak seperti yang saudara harapkan khotbah saya. Karena saudara mungkin berharap 3 jurus bagaimana menjadi orang kaya yang tanpa pengorbanan. Khotbah begitu lagu keras sekarang Pak ya. Saya tidak mau ke sana. Oke, sekarang. Ada satu disiplin namanya mendengar suara Tuhan. Katakan mendengar. Katakan mendengar. Nah, kitab Ibrani itu isinya dari pasal 1 sampai pasal 13 adalah begini. God is speaking, you are listening. Tuhan berbicara, saudara mendengar. Itu isi kitab Ibrani. God is speaking, you are listening.
Nah, kita coba lihat Ibrani pasal pertama, Hebrew chapter 1. Coba kita lihat verse 1 until 4 kali. Ibrani 1, Victor lagi, ya ampun. Jadi kamu home pipa kalah sama Andre terus ya? Nah, gak apa-apa. Ya, Vic, thank you ya Vic ya. Kamu jangan marah sama saya habis ini ya Vic ya. Dia temenin saya terus ya. Oke. Nah ini dia, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi Tuhan itu pakai segala cara untuk berbicara sama kita. Bayangkan, pengen banget Tuhan tuh bicara. Supaya kita ini tidak salah nilai, tidak salah keputusan. Makanya ya, ini saya. Terserah Bapak Ibu lah ya. Kalau saya itu tidak mau melakukan apapun kalau Tuhan tidak perintahkan saya melakukan sesuatu. Sebab berat itu nanti. Ya. Pak, bagaimana sih caranya dengar suara Tuhan? Saya beritahu nanti gampang lah. Gampangnya itu bukan apa? Disiplin. Karena saya dekat dengan istri saya. Ya kalau ini tembok, ini kan LED ya. Misalnya ini tembok pakai triplek atau kayu yang gak tebel. Begitu dia batuk, saya tahu itu suara istri saya. Wong saya dekat sama dia kok. Ya kan? Loh, saudara begini, kalau saudara mau tahu yang palsu mana, udah dekat saja sama yang asli. Saudara nggak akan ketipu. Karena semua di luar palsu semua. Apalagi nanti serangan AI. Aduh, AI itu ngeri loh. Nggak main-main nanti. Ya saya nggak ngomong jobless nanti akan banyak, pasti. Yalah, coba. Tapi AI itu sekarang katanya IQ-nya sudah 130 sampai 150. Jadi AI itu sudah tahu perasaan kita, emosi kita, bayangkan. Saya ini punya IQ di bawah 100, makanya saya ini perbatasan antara bego dengan bodoh. Terima kasih untuk ketawanya. Ya Pak, asli. Jadi saya bisa begini ini karena kemurahan Tuhan, makanya kalau saya sombong selesai saya. Mau sombong apa? Wong saya pada titik ini pun saya nggak nyangka saya pada titik ini kok. Ada banyak yang lebih pinter. Ya maksud saya di titik ini di pelayanan. Ada banyak yang lebih cerdas. Kenapa Tuhan pilih Porubin Ong yang bego begini? Ya kemurahan Tuhan. Tuhan yang pilih. Wong saya juga nggak ingin pelayanan begini kok. Sudah pikir pelayanan tuh enak, capek juga. Apalagi yang dikhotbahin nggak berubah-ubah. Itu capek sekali Bapak Ibu. Ya, saya tadi juga ngantuk loh. Ya mau khotbah ngantuk. Ya saya tengking-tengking. Tapi jawabannya kan satu. Jawaban ngantuk, tidur. Apalagi lihat saudara lemes begini, ngantuk lagi. Waduh saya pengen ngantuk lagi nih. Boleh nggak Pak saya tidur sebentar sekian menit ya? Enggak lah, itu bercanda saja. Ya oke, kembali. Nah bayangkan nanti kekacauannya kayak apa. Mungkin penipuan rekening akan terjadi. Mungkin Pak Farel pulang dipikir istrinya Pak Farel ternyata bukan AI. Loh iya. Ya tiba-tiba serahkan akte tanah karena dicium-cium. Wah istrinya bilang kok aneh ini. Kok jadi mesra begini nih Farel. Langsung akte tanah dikasih. Tiba-tiba dirubah semuanya. Tiba-tiba Pak Farel kehilangan akte tanah. Ah ini kebanyakan nonton Avengers ini pendeta. Enggak, asli ini di depan kita Bapak Ibu. Coba ChatGPT saja, Bapak Ibu ya ampun, mau bikin skenario film, gak usah pakai manusia, sekian menit keluar plus dialognya, set, mau bikin lagu, ya ampun, sekian menit, manusia itu rewel makanya banyak, sulit lagi. Nanti tergantikan semua, nah ini akan terjadi banyak kekacauan, makanya kalau saudara gak punya kepekaan pada suara Tuhan, nanti dengar beritanya macam-macam. Hati-hati dengan media sosial. Di baliknya itu siapa? Tujuannya untuk kepentingannya apa? Apa maksudnya? Oh iyalah Bapak Ibu. Nanti orang akan diadu domba. Makanya yang imannya sekarang ditaruh pada media sosial. Udah. Boleh dengerin YouTube tapi jangan dimuridkan di YouTube. Muridkan firman. Lewat firman. Kembali, ini mungkin pengajaran saya ortodoks kali Pak ya, tapi gak apa-apa. Saya mau mengembalikan ini, karena ini pokoknya yang ada ayatnya saya khotbahkan, yang tidak ada ayatnya saya tidak mau khotbahkan, yang ada ayatnya saya lakukan, yang tidak ada ayatnya saya tidak akan lakukan. Basicnya ke situ aja, mau apa lagi kekristenan. Kan saya mempercayai pondasi saya firman Tuhan, pondasi GBI PRJ adalah firman Tuhan. Lah kalau nggak ada firman Tuhan, sudah bubar ini gereja.
Pondasinya kan firman. Nah, ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Anaknya pribadi putra ini adalah firman. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. John chapter 1 verse 1. Kok hafal Pak? Ya saya ngafalin ayat kok. Firman ini. Langit di bumi diciptakan karena Tuhan berfirman. Coba lihat Kejadian 1 ayat 2. In the beginning God created the heavens and the earth. Apa kondisi bumi? Ya, ini. Bumi belum berbentuk, tohu dan kosong, bohu, gelap gulita, kosek, menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Weruah Elohim merehepek. Bahasa Ibraninya. Ya, keren-keren sedikit lah supaya dipikir pendeta keren lah. Nah, padahal belajar. Ini kan kondisi sama 2 Timotius 1 ayat yang 2 Timotius 3 ayat pertama. Ini kondisi sekarang sama. Coba lihat tiba-tiba. Lihat wajah saudara ngantuk jadi pewahyuan saya tambah banyak. Nah ini ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalepo sama tohu bohu kosek. Kosong gelap tidak ada harapan. Gelap tabrakan. Kosong. Makanya teori Big Bang teori itu karena lahir bukan dari tenang. Katanya bumi ini tercipta karena tabrakan benda gede buar turun ke bawah, kecil-kecil jadi semut, ada yang lebih kecil jadi jadi anjing, ada yang lebih gede lagi jadi singa, ada yang lebih gede lagi jadi apa, terus ada yang jadi monyet, kemudian monyetnya kan itu manjat pohon kelapa, minum air kelapa, batoknya di bawah, begitu kemudian ngaca di danau, lu kok brewokan semua, dia cukur pakai batok itu kelapa, jadilah nenek moyang kita. Sembarangan. Ya, katanya kita itu berasal dari Pithecanthropus erectus. Itu kan istilah keren. Sebenarnya istilah itu artinya monyet. Nah, itu karena gelap. Jadi teorinya gelap. Kita kembali ke sini. Nah, ayat yang ketiga dari Kejadian pasal yang pertama. Coba lihat. Nah, ini anak ini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi Tritunggal itu sudah ada di Kejadian pertama, makanya orang yang gak percaya Tritunggal, ya ampun. Gak ada oneness di kekristenan, yang ada adalah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu gaya hidup komunal, saling. Ya kan, kalau sendirian otoriter, sombong. Ini komunal, makanya gereja harus komunal. Semua bergerak bersama-sama. Tidak ada Superman. Yang ada super team. Superman itu ciptaan Hollywood. Di Indonesia nggak ada Superman. Yang ada Suratman. Nah ini. Coba. Nah ini firman. Oke, sekarang ke Hebrew tadi. Chapter 1 tadi. Ayat yang ketiga ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang besar di tempat yang maha tinggi. Ayat berikutnya. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah sekarang, saya mau beritahu buat Bapak Ibu. Saya tidak tanya, percaya enggak Tuhan masih bersuara. Tapi saya beritahu. Sampai sekarang tetap Tuhan masih berbicara. Nah, Tuhan berbicara lewat apa? Jelas lewat firman-Nya. Makanya kasihan kalau orang tidak suka baca firman. Kasihan. Berat. Dorong ya, yuk. Baca firman. Renungkan firman. Makan firman. Ya, kesukaan saya tiap hari merenungkan firman Tuhan. Ya. Ya, tahu lagunya Pak Niko kan? Apa itu? Ini kunci apa nih itu? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, hanyalah menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu. Oke, sudah, nanti konser lagi. Tapi betul, ini kekuatan.
Nah saudara begini, nah ini dia. Perlu terlatih untuk mendengar suara Tuhan, terlatih. Ya, katakan terlatih. Terlatih. Jadi telinga ini harus terlatih mendengar suara Tuhan. Tuhan bicara lewat firman-Nya, tapi Tuhan bisa bicara lewat orang lain. Tuhan bisa bicara lewat situasi. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mengalami situasi, jangan marah dulu. Situasi nggak enak, situasi lagi berat, situasi lagi turun. Sudah jangan marah. Orang sekarang pengennya cepat-cepat keluar dari masalah. Cari jalan gampangan, jangan. Saudara dalam masalah dapatkan pengertian. Karena masalah itu akan mengeluarkan kemurnian yang ada di dalam kita sesungguhnya. Ya, jadi begini Bapak Ibu, yuk terlatih. Oke, Yesaya 50 ayat yang keempat. Ya maaf banyak ayat ya. Ya, yang rindu sih dicateti nanti di rumah direnungkan lagi. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Saya lagi menangis 2 hari yang lalu. Ada pendeta bunuh diri karena gak tahan menghadapi kenyataan hidup. Saya langsung ngomong sama jaringan, cepet datengin istrinya, cover semua anak-anaknya. Sekarang orang depresi banyak, sakit mental luar biasa. Makanya suami kuatkan istri, istri kuatkan suami, kuatkan anak-anak. Anak-anak kita berat loh ke depan. Saya tadi bicara sama Pak Farel, saudara pikir sekarang gampang enggak? Salah satu saja sekarang disodorkan bahwa keluarga ideal bukan pria wanita anak. Sekarang keluarga ideal adalah pria-pria anak, atau istri-istri anak, atau 1 pria 2 istri anak, atau 2 pria 1 istri anak. Kapan itu terakhir, kapan terjadi? Yang usia 30 tahun mungkin gak sadar. 30 tahun lalu kita sudah dimasukkan di otak bawah sadar. Film namanya Teletubbies. Saatnya berpelukan. Itu sebetulnya isu itu sudah digiring. Dan itu sudah masuk ke otak bawah sadar. Dan kita anggap itu biasa. Come on. Nah saya kan tadi bilang, saya ini bego begini tapi pengamat. Nah ini pertempuran generasi ke depan. Makanya saudara mesti terlatih mendengar. Karena akan banyak orang sulit ini. Orang banyak susah. Ya kalau saya khotbah tajam kan tetap dasarnya kasih. Karena saya nggak mau membuat saudara jadi gimana gitu. Tapi begini syaratnya. Kenapa kita bisa membangkitkan harapan semangat buat orang di sekitar kita. Suami bangkitkan harapan istri. Bangkitkan harapan anak-anak. Anak-anak bangkitkan harapan orang tua. Kakak bangkitkan harapan adik. Adik kuatkan kakak-kakak. Semua sepupu saling menguatkan. Gereja saling menguatkan. Ini perkataan kita harus membangun. Perkataan kita harus menyembuhkan. Perkataan kita harus membangkitkan. Perkataan kita harus menciptakan hal yang hebat. Perkataan kita akan mengubah sosial masyarakat. Perkataan kita akan dicari orang. Karena perkataan kita adalah firman Tuhan. Tapi kuncinya, nah ini dia. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah terlatih mendengar. Makanya coba Ibrani 2 ayat pertama coba lihat. Sayang orang gak mau membayar harganya sih ya sorry ya. Banyak orang kadang dengar khotbah saja. Seenaknya misalnya di sini sih enggak. Banyak orang dengar khotbah, ngantuk saja lah. Pendeta silakan bicara, yang penting sudah ke gereja pasti masuk surga. Imannya begitu-begitu saja. Maaf ya, datang ke gereja suku Kristen nyanyi lagu rohani, tapi ya di luar enggak rohani, enggak kuat. Ditekan 1 titik depresi. Karena enggak memahami, enggak mengerti. Makanya penulis Ibrani berkata, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saya amati sekarang arusnya ngeri loh Bapak Ibu di luar sana. Oh iya, ngeri ini. Nah, itu kata teliti itu berarti bayar harga. Makanya kalau mendengar, kan begini, mendengar yang bagus bukan cuma mendengar lewat telinga, tapi mendengar lewat hati. Ya mendengar segenap hati, bayar harga, pay attention, perhatikan, betul-betul perhatikan. Dengar karena ini firman Tuhan, ini kehidupan. Firman itu kehidupan, firman ini bukan agama, ini kehidupan yang akan mempengaruhi semua hal apapun. Di bisnis, di keluarga, di kesehatan, di masa depan, dimanapun Bapak Ibu. Ini firman.
Ya ini puluhan tahun kan gereja, jadi saya mau membawa saudara naik ke level yang baru. Kembali. Ya terlatih Bapak Ibu, terlatih. Latih terus, latih pendengaran, latih pendengaran, latih pendengaran. Supaya punya sensitivitas. Ya, saya karena semua karena latihan ya. Saya tuh di satu tempat itu bisa punya kepekaan-kepekaan yang Tuhan taruh dalam diri saya. Saya bisa mencium, saya bisa meraba, saya bisa rasakan. Jadi saya ada di satu tempat, selalu Tuhan beritahu. Itu bukan karena saya pendeta Pak, saya latih terus. Saya mau dengar-dengaran, saya mau dengar-dengaran. Pokoknya saya mau dengar. Nah orang sekarang, oh gak mungkin lah masa Tuhan berbicara. Masih Tuhan berbicara. Orang gak percaya Tuhan berbicara, tapi percaya TikTok bicara. Kan aneh, orang gak percaya Tuhan bicara, tapi tetap mendengar kebohongannya, mendengar kepahitannya, mendengar kesombongan. Makanya orang hidup sombong karena mendengar yang dia dengar sombong terus, suara sombong itu yang kamu hebat, yang lain rendah, yang lain gak ada apa, yang lain miskin, kamu kaya. Orang hidup mendengar kesombongannya, orang hidup mendengar kenajisannya, orang hidup mendengar kepahitannya. Kepahitan 20 tahun yang lalu dibawa terus, ini gara-gara dia kamu miskin, ini makanya hajar saja dia, sikat saja, sikat. Makanya hidupnya keras karena yang dia dengar suara pahit terus sekian tahun yang lalu. Saya kalau nggak berubah, mungkin saya jadi penjahat hari ini. Iyalah, kita dikhianati, kita dihina. Ya orang kan cenderungnya kalau dihina jadi nekat Pak. Dan saya sudah pada titik di mana saya tidak takut apapun dalam hidup ini. Sampai saya bilang satu kali saya akan balas dendam, hajar mereka. Tapi my God, Tuhan baik. Saya dilawat loh Pak. Yalah, 8 persaudaraan nomor 1 gak punya apa-apa, makan saja terbatas. Sekeliling saya hancur semua, sampai bilang Bin, udah gak usah pertahankan apapun, ayo rusak sama-sama. Tapi enggak. Saya dengar suara Tuhan. Tuhan berkata, I love you my son. Engkau berharga di hadapanku. Saya sering nangis. Bukan karena barang atau gak ada urusan. Wong saya tadi ibadah doa ngomong, saya itu gak pengen apa-apa. Cuman pengen nyenengin Tuhan saja. Gak pengen apa-apa barang apa. Orang bilang kamu begitu-begitu, ya suruh apa? Karena saya sudah putuskan cukup buat saya, limpah buat orang lain. Loh, saya putuskan itu Pak, cukup buat saya, limpah buat orang lain. Kalau kita menyembah ngangkat-ngangkat tangan sementara kiri kanan kita masih miskin, itu bukan penyembahan Pak, itu liturgi agama. Ya, kok saya membawa saudara pada alam kesedihan ya siang ini? Ya, yang ngantuk jadi agak marah sama saya kali. Enggak lah, saya mengasihi. Kan saya tidak kenal saudara satu persatu. Yang kenal Pak Farel, terus Victor. Ya, tapi dari wajahnya mereka nggak marah sama saya kok. Ya, oke. Nah itu. Jadi latih pendengaran. Nah begini Bapak Ibu. Nah ini begini nih. Taat itu apa sih? Saya suka kata taat, katakan taat. Taat itu dibaca dari kiri taat, dibaca dari kanan taat. Taat. Kalau bahasa Inggrisnya OB kan dibaca dari kiri OB, dibaca dari kanan apa? Iya bu. Kalau taat sih ya, dari kiri taat, dari kanan. Nah taat itu kan isinya cuma 2, mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Ya kan? Kalau mendengar tapi tidak melakukan berarti tidak taat. Apa itu tidak taat? Punya waktu untuk melakukan, punya alasan untuk melakukan, punya kemampuan untuk melakukan, tapi lebih memilih untuk tidak melakukan. Udah, yang ngantuk enggak usah berpikir terlalu rumit gimana, karena itu bahasa mesti dicerna ya. Tapi begini,
kok dari tadi saya ngomong ngantuk terus kan. Memang kayaknya ada atmosfer ngantuk di sini ya. Udara begini kayak di Swiss ini Pak. Coba bayangkan ya. Makanya beberapa pakai tangan begini bukan sombong, kedinginan saya tahu ya. Oke. Cuman tahan, hati-hati jangan keluar angin dari bawah, itu aja ya. Oke. Nah begini Bapak Ibu, taat itu mendengar dan melakukan. Kalau mendengar tidak taat berarti tidak melakukan, berarti tidak taat. Tapi yang aneh orang sekarang tidak mendengar tapi melakukan, nekat. Jadi dengar, saudara, untuk keputusan bisnis ke depan, untuk para bisnismen, dengar firman Tuhan. Anak muda untuk tentukan posisi ke depan, dengar firman Tuhan. Oh sekarang cari mantu buat anak kita saja ngeri kok. Oh iya, salah keputusan, my God, neraka Bapak Ibu. Sekarang lagi yang aneh, orang sekarang nikah kalkulatif. Dari keluarga mana, kaya enggak, tabungannya berapa. Saya dulu ketemu istri saya, ya dari hati ke hati, lirik-lirikan, pandangan pertama. Udah, tiba-tiba Tuhan grek gitu, kasih grek, udah nikah, udah fasilitas terbatas. Tapi sampai hari ini hidup tuh. Kita kan begini, mendengarnya data dari luar. Oh MFF berkata begini nih. Oh CNN ngomong begini nih. Ini data review dari bisnis begini. Mendengarnya semua dari luar. Mendengarnya dari luar. Kita di-trap pendengaran dari luar. Kenapa? Karena kita tidak pernah cerdas secara rohani. Kalau ada pengintai yang data terlama di kehidupan ini adalah 12 pengintai. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau spy-nya Israel itu hebat. Lu dari 12 pengintai bayangkan, masuk Kanaan 12 orang enggak bawa tentara, pulangnya bawa mikul anggur gede-gede. Itu dari mana? Padahal yang mereka hadapi adalah suku enak, raksasa-raksasa yang tinggi-tinggi gede-gede. Makanya kalau ngomong spy udah, ya udah mereka jagonya. Sampai sekarang Pak. Ngomong intelijen, ya ampun. Kantornya di mana? Kantornya di mana-mana. Ya, coba. Nah, tahu Bapak Ibu, hasil dari pengintaian ini data. Datanya begini, 10 mayoritas berkata, jangan, semua gede-gede, kita kayak belalang, kita ini kecil, kita ditelan. 10 pengintai. Orang berkata, ini inflasi ini ke depan susah ini mata uang bergejolak ini akan perang ini akan begini, ini ada megatrust gempa ini akan ada muncul virus baru. Terserah Bapak Ibu. Tapi 2 pengintai mendengar suara Tuhan. Namanya Joshua dan Kaleb. Saya fokus pada Kaleb. Di sini ada yang namanya Kaleb. Kaleb, di manakah kau berada? Oh itu Club Project punya lagu lagi. Oke, nggak ada ya? Sudah tahu Kaleb? Ya, saya tanya arti di sini ada yang namanya Kaleb karena arti nama Kaleb itu nggak enak. Caleb itu artinya kesetiaan sepenuh hati. Bahasa Ibraninya Caleb. Tapi arti nama Kaleb adalah anjing. Tapi memang kan anjing itu setia. Saya baru tahu dunia peranjingan setelah punya anjing-anjing. Nah, ya anak saya pelihara anjing. Tadinya saya tidak suka karena saya dulu pernah digigit anjing. Jadi obsesi hidup saya pengen menggigit anjing, bayangkan. Asli, saya trauma Pak sama anjing. Ya, saya kalau lihat anjing pengen lari, bayangkan. Tembok bisa saya lompati gara-gara anjing. Ya oke, waktu saya tinggal 5 menit. Thank you ya multimedia. Bapak Ibu tahu gak? Saya kalau pulang ke rumah ditungguin. Ya, istri saya panggil kerucil-kerucil ini, ditungguin. Begitu lihat kita, itu pintu didobrak, bayangkan. Saudara asik ya. Saudara pulang ke rumah, mantu saudara belum tentu nungguin saudara. Malah mantu saudara ngomong, pulang lagi nih. Kapan perginya selamanya ini? ya. Selamat datang dalam kehidupan yang nyata kan. Tapi betul Bapak Ibu, Kaleb bilang, enggak. Suara mayoritas berkata, berat ini, inflasi ini, kacau ini, megatrust gempa. Terserah, CNN ngomong berat, oh Al Jazeera ngomong berat, oh data dunia, oh review bisnis. Terserah. Mereka dengar suara Tuhan. Tidak. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Kita telan habis mereka. Tahu nggak? Dari jutaan orang yang lahir di Mesir. Sorry to say,
yang masuk ke tanah Kanaan. Yang dari Mesir cuma 2 orang. Yang lain mati semua Pak. Saudara dengar data dari mana? Saya punya teman di LA. Bukan Lenteng Agung, ini asli Los Angeles. Mantan itu apa sih? Pramugari pesawat Garuda. Namanya Kim. Suaminya pendeta, namanya Pastor Arke. Kena kanker langka di Amerika. Dokter bilang, menurut data kesehatan, 6 bulan kita akan kuburkan kamu. Ini dokter Amerika. 6 bulan dia mati. Progresifnya luar biasa, ganasnya luar biasa. Bapak Ibu tahu nggak? Sudah 3 tahun masih hidup sih. Ya tetap kemo. Kalau kemo ya muntah, lemas, tetap tapi hidup tuh. Teman saya bilang begini, data boleh ngomong apa, tapi kalau dari Tuhan nggak ada yang bisa mengalahkan. The conclusion sermon on the mountain berkata begini. Matthew chapter 7 ayat yang ke-24. Coba lihat. Ini the conclusion sermon on the mountain. Khotbah di bukit. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26 sampai 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, angin melanda rumah itu sehingga rumah itu rubuh dan hebatlah kerusaknya. Tolong ditahan. Jangan konsentrasi ke hujan, banjir, angin. Wong orang Kristen saja kena, apalagi yang tidak Kristen. Orang bijak saja kena, apalagi yang tidak bijaksana. Jangan konsentrasi ke masalah, jangan konsentrasi ke krisis, jangan konsentrasi ke apa saja isu di luar sana yang menakutkan. Karena itu pasti terjadi. Kenapa? Karena dunia sudah jatuh. Tapi konsentrasinya, pondasinya kita itu dibangun di atas apa? Mendengar dan melakukan enggak? Ada orang ngomong ini, aduh sombong banget. Ya iman sih iman Pak, kalau enggak ada duit gimana? Saya lagi tunggu, nanti kalau kena kanker duitnya bisa tolong enggak? Enggak, lagi tunggu aja dengan orang sombong begini. Enggak marah, cuma dalam hati aja. Saya katakan juga ternyata ya. Tapi kan saudara enggak tahu orangnya siapa. Ya oke, saudara mau mendengar? Nah ini nomor teleponnya Tuhan. Tolong dicatat. Yesaya 31 ayat yang ketiga. Jadi kalau saudara lagi emergency, tolong call nomor ini. Saya salah ayat? Yeremia 33 ayat yang ketiga. Nah ini yang benar. Saya sengaja kok supaya saudara konsentrasi. Enggak lah, padahal memang saya salah ya. Oke, kita selesai, setelah ini kita berdoa. Nah ini nomor teleponnya surga. Hubungi ini. Sewaktu-waktu saudara terdesak, jangan terdesak pun hubungi ini. Baca sama-sama GBIPRC 23. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami. Ya ini hal-hal yang tidak ketahui. Stres orang karena begini, kita tidak tahu hari esok. Stres orang karena begini, kita tidak tahu minggu depan. Stres orang karena begini, kita tidak tahu tahun depan. Tapi Tuhan tahu semuanya. Dengarkan dia. God bless you all. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. I want pray for you all. Coba saudara taruh tangan di dada. Saya ingin berdoa. Hamba berdoa buat umatmu. Pengajaran ini biar termeterai karena ini hatimu. Hari ini kami tidak mau tulis secara pendengaran. Kami tidak mau gampang tertipu. Karena kami gampang ditipu. Kami mau memiliki discernment spirit. Sebab kami hidup punya kecerdasan rohani. Ada spiritual intelligence yang ada pada kami. Sebab Roh Kudus ada dalam hidup kami. Kami tidak mau salah keputusan pada bisnis, pada keluarga, pada ke depan ini. Supaya kami tetap on the track bersama dengan Tuhan. Kami selalu alignment, disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Hari ini yang bingung dikuatkan, hari ini yang lemah dikuatkan. Terima kasih, firman ini termeterai. Dalam nama Tuhan Yesus katakan, God bless you all. Dengan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan dan dahsyat saudara. Silakan duduk buat saudara semua.
Puji nama Tuhan, saudara semua diberkati, amin. Ucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Rubin Ong. Tuhan berkati Bapak dan juga keluarga di dalam pelayanan. God bless you. Baik, saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Nanti teman-teman pengerja akan membantu saudara. Saudara dapat men-scan kris yang ada. Dan pastikan saat Anda men-scan kris yang ada tercantum atas nama kolektor GBI PRJ. Baik, kalau sudah persiapkan persembahannya saudara, saya undang sama-sama kita baik berdiri. Mari sama-sama kita berdiri, kita akan doa persembahan dan juga nanti akan tutup dengan doa berkat. Jadi saudara tidak usah duduk lagi, saudara berdiri sekali saja untuk doa persembahan dan nanti akan dilanjutkan dengan doa berkat. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, kami ucap syukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami mau persembahan sebagai wujud syukur kami, dengan iman kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah terbaik. Inilah untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Teman-teman persembahan kita untuk terima doa berkat dari Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini Tuhan Bapa. Tuhan, kami sepakat untuk berdoa bagi Pendeta Rubin Ong Tuhan. Jaga dan pelihara dia, pelayanannya, keluarganya senantiasa ada dalam kasih setia Yesus. Saat ini juga hamba berdoa bagi semua jemaat yang hadir saat ini. Tuhan jaga dan pelihara setiap langkah mereka, pekerjaan, usahanya ada senantiasa dalam kasih setia Yesus. Menjadi pengikut-Mu yang dahsyat Tuhan Bapa. Membawa jiwa-jiwa Tuhan mendekat kepada Yesus Kristus saja. Hamba juga berdoa bagi mereka yang sakit saat ini Tuhan. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang terbeban berat Tuhan, berikan jawaban doanya. Dan Tuhan, mereka yang terikat dalam sakit penyakit dan dalam segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, lepaskan dalam nama Yesus Kristus. Kini saatnya saya undang semua jemaat untuk mengangkat kedua tangannya, arahkan kepada Allah Bapa yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan melakukan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual.
Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak sang pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul McLeod, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki. Diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik.
Karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjakau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.